Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran Tauhid. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bab yang pertama, kemudian bab yang kedua masih juga berkaitan dengan masalah ilmu yang kalian sudah ringkas ya. Intinya Imam Bukhari beliau membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu lebih didahulukan sebelum ucapan dan amalan, dan beliau membawakan dalil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini di sini ada perintah untuk mengilmui. Fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah. Kemudian setelah itu baru Allah SWT memerintahkan wastaghfir li dzambik. Kemudian minta ampunlah, mohonlah ampunan atas dosamu. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi beliau menyimpulkan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan ilmu sebelum ucapan maupun amalan, karena istighfar itu adalah bentuk amalan yang diucapkan oleh seseorang, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar tidak cukup dengan mulut saja, akan tapi anggota badan yang lainnya harus melaksanakan konsekuensi atau kelaziman, kewajiban orang yang beristighfar. Kita lanjutkan sekarang masuk pada pelajaran yang ketiga. Di situ di buku kalian ditulis, dilihat halaman 21. Pelajaran ketiga, wajib mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan kesyirikan. Ini sebenarnya adalah 2 poin, langsung dibuat judul yang insya Allah nanti kita bahas 2 poin tersebut kalau waktunya mencukupi. Kalau tidak maka kita bahas 1 poin dulu, yaitu wajibnya mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi masail wal amalu bihin, atau ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Ini dalam matan yang lainnya. I'lam, ketahuilah. Masih ingat apa faedah i'lam? Ingat kembali. Kemudian rahimakallah juga sudah pernah kita bahas. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan atau muslimah, mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Ini menunjukkan 3 perkara yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala adalah perkara yang sangat penting. Bahkan beliau mengatakan wajib dipelajari dan juga diamalkan. Kalau wajib berarti kita harus betul-betul ya mempelajarinya dengan sebetul-betulnya supaya kita bisa memahami kemudian bisa mengamalkan perkara tersebut. Al-ula, yang pertama beliau mengatakan annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita
memberikan rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Faman asahu, dan barang siapa yang tidak mau mentaati atau mendurhakainya, bermaksiat kepada rasul tersebut, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Kemudian Syekh membawakan dalil dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dahulu telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai, tidak mau taat atau bermaksiat kepada rasul tersebut, yakni Nabi Musa. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin ini Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan kita semuanya, membagikan rizki kepada kita semuanya sesuai dengan ukurannya masing-masing di dunia ini, itu lantas bukan semata-mata kita itu hidup bersenang-senang, mendapatkan gemerlapnya kenikmatan duniawi yang akan fana, yang akan hancur. Tidak. Kemudian dibiarkan terlantar atau sia-sia tanpa ada aturan, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Tidak demikian. Allah ketika menciptakan kita dan juga mempersiapkan rezeki kita, tentu ada tujuan besar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira tujuan tersebut? Tujuan besar tersebut adalah Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah taala yang sudah kalian hafalkan semuanya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah atau mentauhidkanku, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Ma uridu minhum birrizqin, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Allah sudah maha kaya, enggak butuh rezeki dari hambanya, dari makhluknya. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Allah tidak butuh makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kuat, sangat kokoh. Nah, ini dari surat Ad-Dariyat ini jelas sekali bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita semuanya, kemudian menyiapkan rezeki untuk kita semuanya, ada tujuan besarnya, yaitu untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira dari mana manusia bisa mengenal ibadah dan juga melaksanakan ibadah tersebut? Allah Subhanahu wa taala ternyata telah menyiapkan perkara ini dengan mengutus seorang utusan atau seorang rasul kepada kita dalam rangka menjelaskan perkara ibadah, dan sekaligus rasul itu sebagai qudwah atau uswah, sebagai teladan yang baik bagi kita semuanya. Bagaimana ibadah sholatnya, bagaimana ibadah puasa, ibadah hajinya, dan seterusnya. Maka kita bisa semuanya mencontoh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan atau contoh yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yakni bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kita wajib patuh dan taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tujuan diutusnya para rasul adalah untuk diikuti dan ditaati ajaran yang telah mereka bawa dan telah mereka sampaikan kepada umatnya tersebut. Hal ini persis sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 64. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutus Rasulullah itu bukan terus orang seenaknya sendiri, bukan. Jadi ketika kita sebagai umat beliau, maka kita harus mentaati beliau. Ya. Kemudian tadi Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa saja yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan dimasukkan dalam surga. Adapun kebalikannya, siapapun yang durhaka tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana tadi yang dalilnya sudah dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Kemudian juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, dalilnya yang semakna dengan dalil tersebut, diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin, yaitu bersama para nabi, ya. Kemudian orang-orang yang jujur atau mencintai kebenaran, syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman atau teman yang sebaik-baiknya. Adapun kebalikannya, orang yang tidak mau mentaati Rasul yang diutus kepada mereka adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 14. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang mendurhakai, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha. Niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ngeri ya ternyata ya, orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah, Rasul yang diutus kepada mereka, sebagaimana Fir'aun ketika diutus kepada dia Rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam, kemudian tidak mau taat, maka Allah memberikan azab dengan azab yang berat. Fa akhadnahu akhdau wabila, fa'asaw fir'aunur rasulah fa akhadnahu akhdau wabila. Fir'aun ternyata tidak mau taat kepada Nabi Musa, maka kami seksa dia, kami azab dia dengan azab yang berat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang
siapa saja yang akan masuk surga dan siapa pula yang akan masuk neraka. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang memang enggak mau, orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Sahabat heran ini. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Akan tapi barang siapa yang mendurhakaiku, tidak mau taat kepadaku, maka berarti dialah orang yang enggan atau tidak mau masuk ke dalam surga, alias masuk mana? Masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau jilid yang ke-13 nomor 249, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan petunjuk taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniti, mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, patuh serta taat kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu wajibnya mentaati Rasulullah. Maka kita wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mentaati Rasulullah akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Adapun bagi orang yang enggan, yang tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, bagian yang kedua, as-saniyatu, ya, poin yang kedua dari 3 hal yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh muslim laki-laki maupun wanita. Beliau mengatakan, annallaha la yarda ayyushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Poin yang kedua, bahwasanya Allah tidak rela, Allah tidak ridho. Jadi rela dengan ridho itu sama. Rela itu diambil dari bahasa Arab, yaitu ridho. Allah Subhanahu wa taala la yardha. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, tidak rela untuk disekutukan dengan siapapun dalam ibadah. Maksudnya ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang lainnya tidak punya hak sedikit pun dalam masalah ibadah. Sampai Rasul pun tidak boleh disembah. Orang yang menyembah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kalau mereka menyembah ke Rasul tersebut, maka hukumnya syirik, ya. Makanya di dalam judul itu apa? Pelajaran 3, lihat lagi halaman 21, wajibnya mentaati Rasulullah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, di sini. Ini poin yang keduanya. Allah Subhanahu wa taala tidak rela untuk dipersekutukan dengan yang lainnya dalam ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus, yang dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa semua bentuk dan macam-macam ibadah yang dilakukan seorang hamba itu bisa manusia maupun jin, ya, karena jin pun juga wajib beribadah. Jadi kita nggak perlu takut sama jin. Jin sama dengan kita, sama-sama hamba Allah, sama-sama budaknya Allah, sama-sama wajib beribadah kepada Allah. Ngapain kita takut sesama makhluk?
Semua bentuk macam-macam ibadah merupakan hak Allah semata, yang tidak ada seorang pun makhluknya yang memiliki hak untuk disembah selainnya. Walaupun seperti tadi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursan, walaupun itu malaikat yang terdekat, yakni malaikat Jibril, dan nabi yang diutus, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pun nggak boleh menyembah malaikat Jibril. Oh, kalau menyembah malaikat nggak apa-apa. Tidak, semuanya tidak diperbolehkan. Oh, saya menyembah Nabi Muhammad. Oh, nggak boleh. Nabi Muhammad itu hamba, nggak boleh disembah. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan mengenai perkara ini, wajibnya menjauhi kesyirikan, yakni wajibnya bertauhid ini ya, sekaligus karena di sini larangan dari perbuatan syirik itu menunjukkan perintah lawannya. Ketika seorang dilarang untuk berbuat syirik, maka itu otomatis perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan mengenai perkara ini sangat banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Jin, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini dilarang untuk menyembah selain Allah, maka di situ menunjukkan sekaligus wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini Allah melarang manusia menyembah seorang pun di samping menyembah Allah. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali karena dia tidak rela, dia tidak ridho terhadap sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sungguhnya Allah tidak memerlukan kamu. Allah nggak butuh. Kalau orang kafir itu terus menyakiti Allah, tidak, sama sekali tidak. Allah nggak butuh orang mau beriman mau kafir, nggak butuh semuanya. Wala yarda li ibadihil kufur, dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur maka dia meridhoi kesyukuranmu tersebut. Nah, di sini menunjukkan Allah tidak rela atau tidak ridho bahwasanya hambanya itu kafir, walaupun Allah sebenarnya tidak butuh kepada mereka. Kekafiran hamba, keimanan hamba itu nggak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah meridhoi sesuatu dan Allah tidak meridhoi sesuatu. Allah meridhoi tauhid, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak meridhoi kekufuran atau kekafiran. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 96, Allah berfirman, litardaw anhum. Ini potongan ayat ya. Agar kamu bersedia menerima mereka. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, ridho terhadap mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang fasik. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah tidak ridho terhadap orang-orang fasik. Maka di sini jelas sekali ya, kekafiran Allah tidak ridho, kefasikan Allah tidak ridho, maka segala bentuk perbuatan buruk maka Allah tidak ridho. Allah hanya ridho terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekufuran, kesyirikan sebagaimana dalam ayat-ayat di atas adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan Allah mengutus para rasul untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan tersebut serta untuk menghancurkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah,
wa yakunad dinu lillah, dan agama hanya bagi Allah semata. Fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin, dan jika mereka telah berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Dan kekufuran, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam ayat di atas kata-kata fitnah, la takuna fitnah hatta la takuna fitnah. Fitnah dalam ayat di atas bermakna syirik, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga kesyirikan adalah bentuk kezaliman, seperti disebutkan di akhir ayat tadi, fala udwana illa 'alal zalimin. Jadi fitnah dengan zalim di sini nyambung ya, karena fitnah itu maksudnya adalah kesyirikan, dan zalim di sini maksudnya adalah kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman paling besar. Zalim apa artinya? Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya. Bahkan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Hal ini sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya dalam surat Luqman ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya ketika dia memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah atau berbuat syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka masalah syirik adalah masalah yang sangat besar dan berbahaya. Dan hal ini telah banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Di antaranya apa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian dalam surat An-Nisa juga ayat 116 juga mirip, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau ayat 48, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman adzima, maka dia sungguh telah berbuat dosa yang besar. Kemudian di ayat 116-nya, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang berbuat syirik atau mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Kita bacakan satu dalil dari As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yakni orang ini maksudnya tidak berbuat syirik, ini otomatis dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah SWT semata, dakhalal jannah, maka orang itu pasti akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, akan tetapi kebalikannya, dan barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu atau berbuat syirik, dakhalan nar, maka niscaya ia akan masuk neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sebagai umat Islam bisa memahami dengan baik perkara yang sangat berbahaya ini, merenungi dan menjauhi sejauh-jauhnya berbagai jenis kesyirikan, agar kita semua bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kemudian kalian bisa kerjakan latihan di halaman 23 sampai
25. Nanti setelah selesai kalian bisa kirimkan ke Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.